Iku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam-malam semakin malam kedua tak aku along bolong iki gak dinto musyawarah tabe bahasa semakin sharing. Mungkin malam ampun beda saya siap saya tanya aki nama Ariana jadi semakin gak dinto yang dikaki saya malam mah iki ten kula Mas Raki ke kau satu syairi waktu atau Raki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Para calon jamaah haji yang saya hormati, alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan yang telah dibahas tadi malam. Yang kemarin malam membahas tentang ihram, kemudian wukuf di Arafah. Kemudian saya tambahi dulu di ihram ini pesannya Said Muhammad kan sholat sunat sholat 2 rakaat ihram. Ini didahulukan oleh beliau, jangan sampai kita enteng kepada sholat ini. La yasihu ayyatasahal al-insan fi salati rak'atain qabla al-ihram biqadril imkan. Ya, jadi betul-betul kita perhatikan walaupun ini sunat, yang dibaca apa? Di rakaat pertama setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Jadi 2 rakaat ihram ini. Kemudian ketika kita sudah mulai niat ihram, maka hal-hal yang dilarang ini sudah mulai berlaku ya. Apa larangan-larangan yang dilarang kita kerjakan sudah mulai berlaku. Kemudian yang penting untuk kita perhatikan agar syarat haji kita menjadi mabrur, yaitu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan sampai berbicara hal-hal yang kotor, jangan debat. Jadi kalau ada orang ngomong kita diem aja, lalu urusan-urusan yang berkaitan yang tidak baik. Kemudian jangan sekali-kali berbicara sesuatu yang berkaitan dengan jima dan perempuan. Jadi wal muta'alliq bil jima wan nisa. Ya. Ini kita hindari selama pelaksanaan haji. Kemudian ini kadang ditanyakan, bagaimana kalau pakai jam tangan? Kalau Said Muhammad ini memperbolehkan ini ya. Yu'khadhu min ibaratil fuqaha asy-Syafi'iyah jawazu lubsis sa'al yadawiyyah fil ihram. Walaupun ada sebagian yang tidak memperbolehkan. Ada sebagian yang tidak memperbolehkan. Kemudian selanjutnya saya baca tentang karena rukunnya haji setelah niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf. Saya akan membaca tentang tawaf ini. Jadi setelah malam 12, setelah malam 10 muntasafil lail, yaitu pertengahan malam, ini 4 masuk waktunya. 1 ramyu jumratil aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian mencukur. Nah ini kan katanya tadi malam kondisional apa? Setelah mabit di Muzdalifah ini jumroh, apa tawaf ifadah ini kondisional. Nah, tapi saya membahas tentang tawaf ini. Jadi nanti setelah mabit di Muzdalifah kemudian tawaf, maka ini syarat-syaratnya tawaf di sini ada 10. Dan yang dimaksud dalam Al-Qur'an wal yatawafu bil baitil atiq itu adalah tawaf ifadah itu. Yang tadi malam kita sampaikan, mana yang afdol antara tawaf ifadah dengan wukuf di Arafah? Ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, yang dimaksud wal tawafu bil baitil atiq adalah ya tawaf ifadah itu. Kan tawaf ada 3, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Jadi nanti kita mau meninggalkan kota Mekah ini kita harus tawaf wada. Kecuali perempuan yang haid. Syaratnya tawaf 1
harus nutupi aurat. Karena sama dengan sholat, hanya saja tawaf itu boleh bicara. Kemudian yang kedua, suci dari 2 hadas. Nah, ini yang penting kita perhatikan, karena ketika tawaf ini jarang sekali tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram, maka hendaknya nanti kita saling mengingatkan, karena ini lupa terkadang. Ketika kita wudhu, hendaknya kita niat ikut Imam Malik atau imam yang lain yang tidak membatalkan bersentuhan. Sehingga ketika kita tawaf, kita tidak sibuk untuk menghindar. Tapi bagaimana kira-kira ketika kita tawaf, kita hanya sibuk untuk khusyuk, zikir, dan membaca bacaan. Khusyuk betul, tidak memikirkan batalnya wudhu. Maka di sini dijelaskan, falau lamisathum ra'atun ajnabiyatun batala wudhuhu. Kalau disentuh oleh perempuan lain, maka batal. Karena ketika wudhunya batal, maka wa batala tawafu, tentunya tawafnya juga batal. Wa dzalika asirun fi ziham. Ini sangat repot dalam keadaan yang sangat banyak berdesak gitu. Karena itu, fala ba'sa bi taqlidil imami Malik fi dzalika. Maka hendaknya ketika wudhu taklid kepada Imam Malik. Bagaimana taklid kepada Imam Malik? Fa alaihi indama yatawaddau, ketika dia wudhu, ayyadluka a'dha'ahu wa yamsah jami'a ra'si. Ini yang bedakan. Jadi ketika wudhu Imam Malik itu mewajibkan dalku. Dalku itu digosok. Semua anggota wudhu digosok. Kalau kita di mazhab kita kan sekedar ngalir. Jadi ketika wudhu diniati wudhu saya ikut Imam Malik, kemudian digosok anggotanya, semuanya anggotanya digosok. Ya, satu. Kedua, ketika membasuh kepala semua. Kalau mazhab Syafi'i kan yang penting membasuh walaupun sedikit. Tapi dalam mazhab Malik harus dibasuh semua kepalanya. Jadi dibasuh semuanya dan ketika membasuh anggota digosok itu sudah taklid Imam Malik. Maka ketika tawaf bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudhu. Nah, itu yang perlu diperhatikan nanti persiapan ketika tawaf, wudhunya taklid kepada Imam Malik. Kemudian yang ketiga, syaratnya tawaf at-taharatu anin najasa fi thawbi wal badan wal makan. Pakaian, badan, tempat harus suci dari najis. Yang keempat, ja'lul baiti an yasarihi. Ka'bah harus betul-betul ada di kiri. Nah ini, ketika ada satu langkah saja, Ka'bah tidak ada di arah kiri, ini tidak cukup putarannya berarti. Maka di sini dijelaskan, kalau misalkan ketika sedang tawaf kemudian di putaran keberapa ada rizki nyium Hajar Aswad, maka di sini jelaskan ketika nyium Hajar Aswad berarti tubuh kita berada di dalam Ka'bah. Ketika berada di dalam Ka'bah kan tidak boleh tidak sah tawaf dalam Ka'bah, termasuk di dalam Hijri Ismail. Umpama kakinya bergerak, jadi ketika menyium Hajar Aswad kakinya suruh diem begitu ya, suruh diem, tidak bergerak, sehingga ketika keluar kita mulai lagi tetap dari tempat semula. Nah, tetap dari tempat semula. Jadi intinya dalam setiap langkah Ka'bah itu harus benar-benar ada di kiri. Sehingga ketika misalkan ya, ketika ada langkah kok didorong oleh orang kemudian kebalik sambil melangkah, berarti ada satu langkah yang Ka'bah tidak ada di arah kiri. Maka harus mundur lagi. Nah, ini. Jadi syarat yang keempat, Ka'bah harus benar-benar ada di arah kiri. Kemudian permulaan tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, ya sudah jelas. Dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian tawaf itu harus 7 kali secara yakin. Jadi misalkan suatu ketika ragu, ini apa 6 apa 7, harus nambah satu lagi. Harus nambah, sama dengan sholat. Kalau sholat ini sudah 3 rakaat apa 4, maka harus ngambil yang 3. Sama di tawaf, ini putaran ini saya dapat 4 apa 3, berarti ngambil 3. Jadi harus betul-betul yakin kelilingnya itu 7. Kemudian kaunuhu dakhilal masjid, jelas. Kaunuhu kharijal bait, jelas, harus di luar di luar Baitullah. Kan sekarang sudah tidak mungkin ada di dalam. Hijri Ismail kayaknya sudah ditutup juga, tidak bisa masuk. Kemudian ada musarfihi li ghairi. Setiap langkah itu memang betul-betul untuk tawaf. Jadi misalkan ada langkah yang tidak untuk tawaf, misalkan ada temannya
di depan. Kemudian langkahnya hanya niat untuk ngejar teman. Berarti ada langkah yang tidak untuk murni tawaf, tidak untuk tawaf. Ada langkah yang untuk ngejar teman. Maka kalau seperti itu harus mundur lagi ke tempat semula begitu. Jadi jangan diniati macam-macam. Memang murni untuk tawaf. Jangan sampai dipalingkan kepada niat yang lain. Kemudian waktunya tadi sudah saya jelaskan di depan, waktunya masuk mulai pertengahan malam tanggal 10, malam telas. Nah, ini sudah masuk waktunya tawaf ifadah dan akhirnya tidak ada akhirnya. La yakhruju waktu madal haya. Sampai kapanpun tidak ada akhirnya. Ya. Dah, itu tentang syaratnya tawaf. Kemudian sunat-sunatnya. Sunanut tawaf. 1, al-masyu fihi hafian. Tidak sendalan. Wa taqsirul khuta. Langkahnya diperpendek, bukan tidak dipanjang-panjangkan. Yang kedua, ar-ramal. Ini karena tadi malam sudah dijelaskan oleh beliau, sudah repot ya sekarang itu untuk romal. Jadi langkah yang pendek-pendek sambil jinjit, ya, jinjit. Ini 3 putaran pertama itu sunat. 3 putaran pertama sunat. Tapi karena tidak mungkin ya, yang penting ya tadi itu diperhatikan. Kemudian al-ittiba, untuk laki-laki ittiba. Ittiba itu selendang separuhnya diletakkan di bawah ketiak ini. Begitu pula di sa'i di versi kita. Tapi kalau biasanya di sa'i, setiap saya sa'i ittiba itu pasti ada yang negur. Pasti ada yang negur, memang khilaf sebetulnya. Kemudian yang keempat, al-qurbu minal bait in amkana. Ya, mendekat kepada Baitul kalau mungkin. Kemudian sunatnya lagi tenang, tidak bicara, walaupun bicara tidak batalkan, tapi tenang, khusyuk. Kemudian ketika doa, sunat tangannya diangkat ketika doa. Raf'ul yadain inda doa. Kemudian yang ketujuh al-muwalah. Muwalah ya sudah kita kerjakan itu. Yang kedelapan qiraatul azkar al-waridah fihi ma'a huduril qalbi. Membaca zikir-zikir yang warid dengan keadaan khusyuk. Ini lebih afdal di sini dikatakan wahiyya muqaddamatun ala qiraatil Qur'an fit tawaf. Walaupun dianjurkan ya membaca Al-Qur'an, tapi tetap yang pertama kali dipilih adalah doa-doa yang warid. Nah, tentunya ini ya pegang buku, pegang kalau ndak hafal. Kemudian istilamul hajar wa takbiluhu, megang hajar aswad dan nyucup kalau mungkin. Ya, kalau tidak isyarah dari jauh. Yang ke-10 juga menyentuh rukun yamani. Jadi rukun Ka'bah itu kan ada 4. Jadi ada ada hajar aswad, yang satunya rukun yamani. Di hajar aswad di dekatnya ada pintu. Antara pintu dengan hajar aswad namanya multazam. Kemudian di rukun Yaman itu ada pintu yang tertutup, yang sekarang sudah tidak ada ya, yang lurusnya, pintu yang sebelahnya, antara pintu yang ditutup dengan rukun Yaman namanya mustajar. Itu juga dianjurkan doa di situ kalau memungkinkan. Dikatakan oleh Said Muhammad di sini, saya sudah mujarrab doa di multazam, apa yang saya minta semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dunyawiyan dan insyaallah ukhrawiyan gitu katanya di sini. Di multazam itu. Tapi memang tempat yang paling crowded di situ. Hajar Aswad dan multazam. Ada seorang teman saya beliau bilang, istri saya sebelum berangkat ke Ka'bah itu Fatihah dulu ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar dimudahkan mencium Hajar Aswad. Akhirnya sampai dan mudah katanya. Fatihah dulu ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian setelah tawaf, ini sholat sunat 2 rakaat khalfal maqam, di belakang makom Ibrahim. Tapi kalau pas di belakangnya, untuk saat ini mengganggu. Maka ada memang sebagian orang itu memang betul-betul pas di belakangnya, itu pasti mengganggu itu. Maka bagaimana? Ya cari di tempat di belakang yang lurus dengan makom Ibrahim, cari yang longgar, cari di belakang. Kalau tidak mungkin kan, yang penting di masjid itu. Kemudian setelah itu, ini doa di multazam tadi kalau memungkinkan.
Kemudian setelah itu minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu yang dianjurkan adalah at-tadallu. Tadallu itu memperbanyak. Kenapa? Karena di sini dijelaskan ayatu ma bainana wa bainal munafiqin annahum la yatadallauna bi syurbi ma'i zam-zam. Yang membedakan kita dengan orang munafik, daunnya hadis di sini, bahwa orang munafik itu kalau minum air zam-zam tidak mau banyak. Maka hendaknya kita agar beda, perbanyak minum air zam-zam. Jadi minum air zam-zam di sini dijelaskan qala al-allamah Said Abdullah bin Umar fi manasikihi thumma dhahab ila zam-zam. Kemudian setelah sholat, jadi tawaf, kemudian sholat, kemudian pergi ke zam-zam. Minum, kemudian menuangkan ke kepala. Setelah minum, diambil, dituangkan ke kepala. Perempuan juga begitu, di atas kerudungnya, diambil, dituangkan di kepalanya. Wasyurbuhu jalisan mustaqbilan. Minum dalam keadaan duduk dan menghadap Ka'bah. Bithala tati anfas. Dijadikan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Dibuka, alhamdulillah. Bismillah, minum lagi. Alhamdulillah, minum lagi. Alhamdulillah, jadi 3. Kemudian hendaknya diniati sesuai hajat yang dikehendaki. Karena dijelaskan az-zamzam ma'u zamzam 5 syuribalah. Zamzam itu tergantung niat siapa yang minum. Maka di sini dijelaskan oleh Said Abdullah bin Umar tadi, ketika mau minum zam-zam sambil berkata begini, kalau Arabnya, Allahumma innahu balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'u zamzam 5 syuribalah wa ana ashrab minhu likadha wa yusammi ma'rada. Jadi, ya Allah, saya mendengar bahwa Rasulullah bersabda bahwa air zam-zam itu tergantung niat siapa yang niat minumnya. Maka saya minum air zam-zam ini dengan niat qabul hajat, kuat iman, terserah mintanya. Ya, diniati begitu. Karena memang tadi itu zam-zam 5 syuribalah. Itu yang berkaitan dengan tawaf tadi. Yang berkaitan dengan tawaf. Ini yang tambah. Nah. Okay. Itu yang berkaitan dengan tawaf. Nah, kemudian kita bicarakan tentang tawaf dari awal sampai akhir. Apa yang panjenengan alami yang belum dipaham, mari kita bicarakan bersama. Karena malam ini hanya khusus tawaf. Besok khusus sa'i. Baik. Ayo. Tadi sebelum menjelaskan tentang tawaf itu ketika bersuci lebih enaknya mengikuti baca Imam Malik karena sahab untuk menjauhi Persentuhan ya. persentuhan. Cuman pernah saya dengar juga termasuk pendapatnya Imam Nawawi itu ketika sulit untuk menghindari persentuhan maka tidak membatalkan begitu karena memang sulit ketika tawaf. Nah, ketika ada seperti itu apakah kita lebih afdolnya, lebih baiknya tetap mengikuti wudhu Imam Malik atau kita murni nyel Imam Syafi'i dengan mengikuti kaulnya Imam Nawawi yang mengatakan seperti itu. Jadi mungkin kan ada sebagian orang yang apalagi kayak kita yang jarang di Mekah, artinya jarang ikut pindah mazhab dalam beberapa ibadah. Mungkin ya dalam hati itu udah gimana? Itu gimana? Apa tetap lebih baik mengikuti Imam Maliki ataupun mengikuti pendapatnya Nawawi yang mengatakan kalau bazaham maka yufan. Ini tadi kan saya cuma baca yang ada di Takrib Saddainiyah bahwa hendaknya taklid kepada Imam Malik. Saya tidak tahu pendapat Imam Nawawi itu apa, konteksnya bagaimana, apa berangkat dari, karena di mazhab Syafi'i memang
bersentuhan kan batalkan ya, baik bisyahwatin atau tidak. Ya. Ada yang mengatakan yang batal hanya wudhu lamis, bukan malmus. Yang nyentuh saja, tapi yang disentuh tidak batal. Tapi ketika posisi tawaf itu tidak tahu mana yang menyentuh, mana yang disentuh. Jika memang pendapat itu betul-betul kuat dalam madhab itu, ini kan ngambil yang kuat. Kita ini untuk ibadah kita sendiri. Kita tidak mau orang awam bukan kita tidak sahkan, bukan. Karena memang orang awam tidak ada madhabnya ya. Apakah itu memang kuat dalam madhab apa tidak kan gitu. Ini kan mau ngambil yang kuat kan gitu. Ya, yang utama. Aman, Taklid tetap yang lebih aman gitu. Intervensi sedikit. Kalau sebenarnya agak sulit kalau kita mau untuk, yaitu pilihan yang baik juga, artinya juga bisa. Cuman setahu saya itu kalau bahwa menggunakan pendapat yang lemah tapi masih dalam satu madhab itu lebih baik daripada pindah madhab. Artinya kalau pindah madhab itu pasti butuh yang namanya harus ada beberapa syaratnya. Salah satunya tidak tata rukun, kemudian harus tahu syarat rukunnya madhab yang mau diikuti. Artinya agak ribet lah bagi orang awam. Dan setahu saya konsepnya adalah mengikuti pendapat madhab Syafi'i, artinya mengikuti pendapat satu madhab walaupun lemah, itu lebih baik daripada beda madhab. Karena memerlukan beberapa syarat dan rukun. Tidak mungkin takbir itu di kitab apa itu? Gimana redaksinya? Di kitab ada di Syarhul Bajah, ada di Majmu'. Kalau yang di Syarhul di kitab Idohnya, jadi ada yang menyatakan bahwa batal wudhu dan tidaknya itu tergantung bersentuhannya itu dengan syahwat atau tidak. Makanya yang ini sudah takbiratus sajid itu sudah mandang itu semua. Iya. Jadi kalau pakai itu ribet masih maksudnya. Maksud ribetnya apa? Tadi ya pakai iyat yang batal. Ini kan iya kalau tidak, begitu maksudnya. Kan tidak bisa menjaga. Makanya pendapatnya bukan hanya itu. Jadi ada yang menyatakan bersentuhan kalau tidak ada kostum seperti pendapatnya Imam Farouk menyatakan tidak batal kalau tidak ada kesengajaan. Yang pasti kan nggak mungkin ketika tawaf. Coba yang tidak ada kos itu dibaca lagi. Nah, soalnya dari takbir yang dibaca itu tidak ada itu. Itu yang pakai iyat itu kan masih jaga-jaga itu. Kemudian wawajibun ini di dalam kitab Syarhul Bajahnya. Wawajibun hakaru al-Fawrani wa Imamul Haramain wa akharuna anna lamsa la yanbudu illa idza waqa'a qasdan. Ulangi. Anna lamsa la yanbudu illa idza waqa'a qasdan. Bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu kecuali dengan sengaja. Terusannya. Ya sudah. Itu menurut Imam Farouk. Kalau Imam Al-Ghazali ada syahwat atau tidak. Jadi apa yang namanya? Terserah sebetulnya. Tadi saya cuma baca yang ada di sini. Ini sebetulnya sudah pindah madhab ini sudah sesuai aturannya. Maksudnya syarat-syaratnya sudah disampaikan, sudah ada niat, kemudian kewajibannya yaitu dalkuh dan mashu jamir roksi sudah dijelaskan. Artinya biar tidak ribet kalau yang Auza'i harus pakai tangan, kalau selain tangan tidak batal, kalau tangan yang batal hanya tangan, ya silahkan pakai takbir itu. Nah, gitu maksudnya. Tapi anjurannya dari para ulama juga pindah madhab sebagaimana yang dijelaskan di Takrir Sadidah ini. Silahkan mau yang mana terserah. Ya. Artinya kalau kita pindah madhab itu ribetnya di wudhunya. Kita harus wudhu ala Maliki. Sedangkan kita kebiasaannya pakai Syafi'i kan. Santai aja lah pakai Syafi'i. Ya, makanya ini kan pilihan begitu maksudnya. Saya kira tidak ribet ini. Kalau cuma dalku dan mashu jamir roksi. Praktekan masih ya. mana gitu kalau saya. Maksudnya kalaupun ini tidak dijelaskan,
orang awam itu sah gitu. Ya, tujuan saya itu. Iya. Nggak, apa ya, Jadi nggak kalaupun ini tidak dijelaskan, orang awam itu sah itu. Cuma ada terkadang orang yang betul-betul megangi mazhab Syafi'i, akhirnya ribet dengan ini karena memang pendapat-pendapat seperti itu tidak tahu. Yang pendapat-pendapat seperti itu hanya orang-orang tertentu. Nah, orang yang megangi mazhab Syafi'i yang hanya sekedar bimujarradil lamsi wal mas itu batal, akhirnya ribet sendiri begitu. Makanya pesannya salah satu guru saya, hendaklah kamu mengikuti pendapat yang tidak membatalkan, atau taklid kepada Imam Malik, atau taklid kepada Imam Abu Hanifah sesuai syarat-syaratnya. Itu pun taklid itu masih ada yang mengatakan boleh talfik lah, boleh, masih ada itu. Artinya apa? Di tawaf itu hendaknya fokus, khusyuk, dan konsentrasi kepada bacaan, tidak ribet, ingin batal dan tidak begitu maksudnya. Nah, orang awam yang tidak pakai ini, kami tidak mengatakan tidak batal. Ini aturannya hendaknya ketika mau tawaf, agar tidak sibuk mikirkan itu, satu, yang ikuti sebagaimana yang ada di Taqridatus Sadidah, atau pendapat seperti itu silahkan disampaikan. Nah, gitu. Kalau pendapat yang Maliki tadi berarti wudhunya tidak batal, itu tidak ada syaratnya. Kecuali syahwat. Berarti kan sama. Artinya ada di mazhab Syafi'i pun yang bigori syahwat tidak batal. Saya mau masuk, kalau boleh. Mungkin gini saja biar ini enggak berlarut-larut. Ini kan antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham, artinya awam dan khawasnya ini lebih banyak yang awam. Mungkin jalan alternatifnya gitu, yang tetap ikut mazhab Syafi'i, tidak taklid ataupun tidak taklid, silahkan, gak apa-apa, asalkan sudah tahu alasannya. Lamsuhnya itu bukan karena disengaja. Jadi hati-hati sendiri, mumpun masa deki seting di oleh Joko ini kan ini kan seting di bicara seting. Nah, apa nanti ngapain? Maka ibadahnya tetap sah. Nah, yang mau ikut, yang mau taklid ke Maliki, silahkan, gak apa-apa, dengan syarat, dengan catatan wudhunya juga ikut Maliki. Nah, ketika wudhunya ikut Imam Maliki, maka diwajibkan di dalam wudhunya ngusot, benih pun cuma madepakai mulut, tetapi at-tadrik micat ya sakingan, bebek catatan. Pas rambutnya itu keseluruhan, harus dibasuh keseluruhan. Itu. Jadi sebenarnya ini gampang. Yang tetap mau Syafi'i silahkan, nggak apa-apa. Yang penting sudah berhati-hati sendiri, bukan Jadi niat menyentuh. sini Kak. Ini disampaikan tadi, ikut ini itu aman semuanya. Iya, aman. Jadi huruf minal khilaf semuanya yang bisa ikut ini. Mazhab Malik iya, mazhab Syafi'i yang mengatakan ini jadi iya. Kalau hanya misalkan pakai itu, sudah tahu ya. Kalau saya pasti pakai ini. Kalau hanya pakai itu, mazhab Malik masih membatalkan, kan begitu. Mazhab ini membatalkan. Ingin keluar semua dari khilaf, maka aturan yang terbaik tadi ini begitu. Umpama tidak pakai ini, enggak apa-apa. Masih banyak kok pendapat. Soalnya itu banyak yang awam maksudnya. Oke. Nah, maka ini kan keilmuan disampaikan begitu maksudnya. Ya. Jadi bukan berarti menyampaikan ini mau membatalkan yang tidak gini gitu maksudnya. Ini ingin ikut yang betul-betul sempurna, betul-betul khurut minal khilaf. Jadi tadi itu kondisional juga. Ya. Cara wudhunya harus benar. Oke. Prakteknya, pada saya ikut Imam Malik, ada apa untuk wudhu, dia pakai TV dan dia ngelap TV. Jadi artinya kan harus belajar untuk lagi. Belajar untuk lagi. Gimana? Jadi gini, biar tidak berlarut-larut, dahulunya Syekh Muhammad kita nggak usah pindah, dan itu dipakai di KB Al-Khairat sesuai dengan pembinaan almarhum Kebedowi Bulu Heding. Memang tidak usah kita nggak usah pindah. Jadi dahulunya Syekh Muhammad tetap mengambil yang itu tadi, yang Imam Haromain sama Imam Azai juga itu dipakai. Jadi dahulunya beliau, karena sekarang alasannya semua limusyaqqatil ihtiros, semuanya karena zahmah. Nggak mungkin nggak bersentuhan, tetap akan bersentuhan.
Jadi yang penting sunanul wudu termasuk dari nyergo air ini apa? Kumur-kumur itu semuanya dilaksanakan. Sunanul wudu dilaksanakan itu dahulunya beliau dan yang penting tidak ada qasdun. Ya di situ. Jadi memang segitu sebenarnya Syekh Muhammad. Jadi tidak usah ngalih karena memang Jepun kita ambil ke yang awam. Itu maksudnya umpama ngali ya. ONC Tak mana apa maksudnya. Tak mana apa. Ikut maksudnya daunnya beliau itu ya tidak ada apa-apa ya sah begitu maksudnya. Iya. Bagi yang pindah itu tambah bagus justru. Iya. Bagi yang pindah tambah bagus. Karena apa? Akhirnya khuruj minal khilaf dan sayyid itu bukan berarti melarang begini gitu maksudnya. Ya, bukan melarang. Bukan melarang. Nggak maksudnya gini. Jadi memang tadi yang cebon segel kayak ngacur na wudhu bagian orang-orang karena masalahnya kati tajlik buat sebar. Lain pinten kan disampaikan tak ber. Cara kan lagi boleh. Caranya gosot sekapinobu. Umpama repot kita usah. Sebenarnya bukan repot karena nggak terbiasa. Ya, itu saja. Soalnya saya kemarin nggak butuh lagi, masa batal saya. Ya makanya kan tidak mengatakan batal. Iya, Nggak. kita yang pernah ini belajar. Kalau yang tidak pernah belajar itu Maksudnya kalau saya pakai ini gitu. Kalau saya pakai ini. Tidak mau mengatakan yang lain batal tidak. Karena memang pendapatnya banyak. Ya, memang ini masalah itu memang dawuhnya beliau itu kan istilahnya bahasa sekarang kan pendapat ulama kontemporer ya mau tak akhirin kan seperti itu. Ya walaupun tidak kuat seperti yang awal kan apa. Jadi memang alasannya limusa kotil itiros karena zahmah. Karena memang itu memang yang penting tidak ada kesengajaan di dalam itu. Cuma yang sangat penting ketika tawaf itu betul-betul khusyuk itu intinya itu. Intinya itu ya. Kemarin saya mau berangkat itu dipesan oleh Ki Abdul Adim Kepang itu ada pesannya ke Hasani katanya. Kamu jangan sibuk mikirkan batalnya wudhu. Jika kamu mamang wis taklid kepada imam ini atau ya, itu pesannya apa? Intinya setiap langkah kamu khusyuk. Nah itu intinya. Batal. Karena ada emang orang yang nekeni mazhab Syafi'i ada yang seperti Ada itu. yang was-was memang. Karena memang ada cerita seperti itu artinya. Jadi yang saya pahami dari tadi itu kalau katanya meskipun itu ada orang yang duduk dengan melakukan seluruh kesunahannya untuk Syafi'i melakukan seluruh kesunahan Syafi'i juga masuk dengan caranya ada Maliki. Kalau tidak niat taklid nggak masuk. Tidak masuk. Karena memang harus niat taklid. sekarang gini aja mungkin. Kalau udah selesai ini terkait apa belum? Maksudnya Ya tapi mau kecacaram ini kan enggak lah maksudnya. Tidak apa bagus. perbedaan apa kan udah selesai. Dan intinya sekarang mahallus syahidnya dari tawaf ini kan adalah khusyuk. Nah, lebih baiknya sekarang yang dibahas bagaimana untuk mendatangkan kekhusyukan. Gitu. Saya dibahas apa dari ada Kita dari poin-poin tadi itu coba anu dulu. Kenapa nyaman? Jadi Ini bagus ini pertanyaan ini. Dan pendapat bagus. Kita ingat terus jadinya. karena Oh, wasannya. Tidak apa-apa mau ke yang anu tentang boleh sampai habis. Besok siap. Karena sepanjang manasik mulai kemarin kami ini hanya sekitar tidak sudah bersama kami ini dan ada yang baru dari Ustaz Muhammad Naidi. Muhammad Naidi dan Rahman Ustaz Rahman nikah baru nikah baru ngasih kemarin Boleh disampaikan hal permulaan niat tawaf di apa? Di mana? Di Aswad. Ini kan belum pernah saya sampaikan. Kadang-kadang teman-teman saya di belakang, karena di depan sudah takbir, sudah di belakang ikut juga. Padahal ini belum lurus kan? Nah, belum lurus. Ini yang belum disampaikan sama teman-teman yang lain. Kalau yang pernah berangkat di sini, Ustaz Abdul Rahman, di sini sudah sudah tahap dan berkali-kali antum juga harus lain itu yang dijelaskan seperti mimpi, bukan juga
bagian binaan pula ibadah kita kalau beri sesepuh kita pernah perlu dengan agak kurang kalau sampai kan detail kita. Oh iya, ada lagi konsep tentang tadi toa. Ini ibaratnya harus Ka'bah berada di sisi kiri. Itu misalkan tetap di sisi kiri itu apa hanya sekedar Ka'bahnya di sisi kiri atau bahwa kita jangan sampai kalau di bawah penggaris itu keluar dari kotaknya. Mungkin soalnya Artinya kalau belok batal apa enggak gitu. iya. Kadang kan ada orang itu yang kemudian mau salam gitu kan. sambil jalan. Iya, hendaknya apa yang penting Ka'bah di kirinya kita ataupun yang penting bahwa kita jangan sampai kalau ada penggaris itu keluar dari kotaknya Ka'bah. Coba di TV. Si. harus muhadiyah Per- atau cukup di ya muhadiyah kan berarti harus Jajan. Selama ini di kota kan masih muhadhi kan. Iya, apakah Pertanyaannya gimana? Apa harus misalkan ya belok sedikit kemudian tidak ke Ka'bah tapi tetap di kiri begitu maksudnya? apakah itu yang penting Ka'bahnya itu di kiri kita apa ininya lurusnya bukan jangan sampai keluar dari kotaknya Ka'bah. Bahasa ininya sekarang itu apakah kita harus persis dengan arah kiblat yang sesuai dengan marmer yang ada di bawah itu, karena itu kan sudah bergaris kan seperti itu. Simbolnya mungkin apa gitu. Apalagi sekarang ada skuter di atas, dari skuter dari lampu hijau sampai ke pojok itu sudah jelas nggak lurus, itu sudah mencong soalnya. Itu dengan pertanyaan kemarin itu perdebatan, iya sampai itu bagaimana, itu kan ulama kok kalau memang itu nggak sah yang di atas untuk kalau yang sudah ke arah dari Babul Fatah ke arah sana masih mending gitu loh, atau di atas sekalian. Tapi yang jadi masalah sekarang dari lampu hijau kalau yang pakai bom kart itu Lampu atau hijau skuter iya. yang di atas yang pakai skuter itu miring memang begini mencong gitu. Memang ini nggak lurus dengan Ka'bah, memang udah keluar, apalagi kalau sudah mau belok dari arah pojok ke sana itu dari arah lampu hijau ke sini itu memang mencong banget. Iya. Nah, itu memang jadi kemarin jadi perdebatan juga. Akhirnya ada jawaban di situ bahwasanya untuk masalah bom kart atau skuter itu artinya yang penting tidak keluar dari Ka'bah 180 derajat. Artinya bukan berarti dia itu langsung keluar terus gitu. Iya. Berarti sama dengan sholat berarti ngocak ainul kiblah bisa ngocak jihadul kiblah. Jadi kan kalau untuk posisi orang di dalam Masjidil Haram memang ainul Ka'bah kan yang memang harus jadi patokan kan. Kalau yang di luar Masjidil Haramnya. Kalau yang di luar Masjidil Haram seperti kita di Indonesia tanah haram. Bukan. Kalau yang di Indonesia itu tanah haram kan. Tidak harus lurus dengan Ka'bahnya benar. Yang penting tanah haram kan gitu memang. Ininya jadi Dan sulit juga kalau ini enggak ini ya, soalnya zaman juga muslim. tapi Ya, memang selagi tidak lepas dari marmer itu. Jadi maksudnya sampean misalkan ki kita Ka'bah suatu ketika jalan seneka ki. Maksudnya. Jadi berarti ini sama sekali tidak Ada di kotak di kotaknya. Yang mestinya gini, karena sholat gitu kan. gini masih lurus, suatu ketika gini. Berarti apa? Ka'bah dalam beberapa langkah tidak ada di kirinya kan begitu. Apa masih sah gitu ya? Kalau versi ini ya tidak sah. kalau Coba cari mungkin ada yang mengesahkan. enggak, kalau memang dari dari waktu saya mengaji di sini sama Syekh Ali Jabir kan, putranya Syekh Ali itu kan ada Syekh Abdul Qadir juga yang dari Yaman. Beliau memang mewanti-wanti awas yang ada di pelataran Ka'bah ya, bukan yang bom kart tadi.
Itu memang harus sebelah kiri memang. Jadi jangan lepas dari Jangan Ka'bah. lepas dari Ka'bah. Jadi intinya mengikuti, kalau sekarang tinggal mengikuti itu marmer itu memang. Jangan sampai kita keluar dari sana. Kalau yang ada di pelataran tawaf ya, kalau yang ada di kayak bom kart tadi, yang penting bukan 180 derajat dia membuat gambar. Itu masalah bom, yang masalah bom kart itu. Tapi kalau untuk di bawah itu nggak susah sebenarnya. Masalah ditabrak orang atau nggak ditabrak. Makanya tadi sampai menjelaskan seperti ini kayak si Abdul Qadir Allahyarham itu ya. Jadi sampai menjelaskan kalau kita ditabrak orang, terus kita akhirnya kita geser pas Ka'bah ada di depan, kita harus balik lagi. Kalau nggak balik, Kalau nggak balik maka beberapa langkah itu putaran tawaf. Artinya tetap kita kurang. Sama dengan kita dihitung dengan waktu tawaf, kita mulainya dari pojok yang pas lurus lampu hijau. Ternyata sebelum lampu hijau, padahal kurang 1 langkah, kita langsung belok kanan. Itu tetap nggak sah juga karena kurang 1 langkah. Ya ibaratnya 1 juta kurang 1 rupiah, maka nggak akan dibilang 1 juta, tetap 900.099,99. Akan seperti nggak ada diskon. Memang kalau di pelaran tawaf memang untuk di mazhab Syafi'i saja istilahnya di ini ya memang guru-guru kita mewanti-wanti itu memang. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Dan untuk masalah permulaan tawaf itu, makanya awalnya saya juga pikiran saya itu ya Hajar Aswad dikiranya lampu hijau itu, ternyata nyampe di sini dawuhnya beliau guru-guru yang ada di sini juga. Jadi pas kita start tawaf bukan lampu hijau itu saja. Jadi mulai dari kita setelah rukun Yamani, ini contoh ya. Jadi contoh ini Hajar Aswad. Ini apa? Gantung. Jadi ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani ya. Ini kan lampu hijau ada persis di pojok sini kan. Nah, jadi untuk permulaan tawaf itu dari sebelah sini sebenarnya. Lurus dari sini terus sampai ke arah sini, polisi yang berdiri itu yang jaga Hajar Aswad. Itu start tawaf dan finish. Kalau kita mulai dari sini ya kita berhenti di sini juga. Kalau kita mulai dari sini ya kita berhenti di sini. Cuman ini peringatan dari beliau, kalau kita mau mulai tawaf, kalau bisa kita itu kalau memang kita mau ngambil yang hati-hati, ngambilnya yang di sebelum lampu hijau dan kita berhentinya setelah lampu hijau. Itu apa? Artinya kita lebihkan. Kenapa? Takut kita kurang nanti dari 1 langkah. Itu memang wanti-wanti dari para guru-guru masyayikh yang ada di sini seperti itu. Jadi awal mulanya saya kiranya memang lurus lampu hijau, ternyata mulai bukan dari lampu hijau, memang dari sebelah sini semuanya dari sampai sini ini start dan finishnya tawaf. Ya, termasuk niat tawaf. Niat tawaf itu kan banyak kita kadang-kadang niat tawaf itu disangkanya niat tawaf seperti ifadah. Iya, seperti tawaf umroh. Iya, niat tawaf umroh dan niat tawaf ifadah itu kan sebenarnya nggak wajib. Kenapa? Karena kita sudah itu termasuk rangkaian sholat kan. Include. Iya, jadi termasuk ibaratnya sholat itu kan sudah termasuk sujudnya gitu loh. Bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya kan niat gitu. Jadi kalau yang kecuali tawaf wada, tawaf sunnah, tawaf nadar, nah seperti itu memang wajib diniatkan. Gimana kita mau niat? Niatnya bukan pas kita di lampu hijau. Kalau kita melafalkan sebelum lampu hijau atau pas kita masuk masjid nggak masalah. Yang penting mulai takbirnya di Hajar Aswad itu kan, kayak gitu. Saya gitu kan. Oke. Yang sunat ani ya. Niatnya tetap sunnah, tapi nggak harus lurus dengan Hajar Aswad. Pas kita masuk masjid mau niat bersama-sama, karena kalau di pelaran tawaf kita nggak mungkin niat bareng-bareng kan, ya seperti itu. Makanya kita niatnya pas kita masuk, yuk bareng-bareng sambil jalan. Nawaitu tawafa sab'ata asywatin, tawafa sunnati seumpaman lah. Nah, seperti itu. Nanti yang niatnya mau di dalam kawasan masjid yang ada AC-nya atau yang di bawah masih belum Hajar Aswad, tidak masalah, cuman takbirnya harus di Hajar Aswad itu. Kalau masalah niatnya mau di mana-mana tidak masalah, tidak harus di. Masalahnya kalau kita mau niat di Hajar Aswad ke kereta berawore, tak dideti maka niat kau le atau begitu leng-leng. Aduh haji hari punya gue. Jadi pertanyaannya tidak sah. Tidak sah. Kalau ada langkah yang Ka'bah tidak ada di kiri. Jangan sampai lepas ya, dijaga betul gitu ya. Jangan sampai lepas. Itu memang sangat ini
ngeri banget memang di dalam tawaf karena beliau Habib Zain juga mewanti-wanti karena beliau kan di Syafi'i juga ya. Selain beliau juga ya masalah masyayikh-masyayikh di sini juga termasuk Habib Omar Al-Jailani bin Hamid itu juga seperti itu, beliau mewanti-wanti memang masalah tawaf seperti itu. Termasuk apa di kawasan yang masalah khusyuk tadi waktu tawaf itu adalah kita memang masalah HP. Sering jemaah kalau memang itu waktu ayo saya lagi tawaf, ayo doa bareng, akhirnya apa? Akhirnya hilang ya kita. Live. Jadi kalau memang mau ini ya pesan dari Habib Muhammad Amin yang ada di Madinah sekarang santrinya Habib Zain itu. Jadi daunnya beliau bukan tidak boleh foto dikeroyok, ayo boleh, tapi masa dari jam sekian dari awal sampai akhir pakai kunci HP mana khusyuk dia ada. Yang khusus HP-nya. Iya. Makanya itu pesan dari beliau, bukan tidak boleh berfoto, boleh silakan, tapi masa secengeng-cengeng benar, mari umroh pertama foto, mari umroh kedua foto, masuk Masjidil Haram foto, boleh dibudin, kita hibur, kosok ben HP nya dibudin, akan seperti itu. Sambil mana tahu, sambil video ada jalan sore. Ya satu, terus yang kedua, ini salah satu perhatian dan peringatan dari beliau juga, apa juga sewaktu melaksanakan tawaf itu bukan hanya di tawaf saja. Peringatan dari beliau bukan hanya di tawaf, tapi beliau memperingatkan juga di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Jangan sampai kita membicarakan hal masalah pekerjaan. Soalnya maksudnya gini. Jadi banyak jemaah itu kadang-kadang waktu tawaf, karena saya sering bawa jemaah, waktu tawaf itu jemaah sering cerita, boleh sih mangkat sama keti sabar, sampai boleh beri aja ngoceng yang sekat, aja aku keti sabar nih, gebe, cengonjeng nih, gebe, saya ngater sepeda motor, gebe kakak bagian, termasuk di sa'i. Jadi pesan dari beliau ini memang salah satu dari untuk wasilah ya perantara untuk khusyuk. Memang istilahnya nanti di Masjidil Haram, apalagi waktu tawaf di Masjid Nabawi lebih di Masjid Nabawi juga dekat dengan Rasulullah. Pesan dari beliau memang ini jangan sampai kita membicarakan pekerjaan kita di rumah. Kalau kita mendoakan beda konteksnya. Kalau kita berdoa di depan, ya Allah karyawan saya, ya Allah ini sawah saya, berilah keberkahan, orang yang mengantar saya, yang membantu saya, berikanlah rezeki untuk saya. Beda. Itu memang memang bukan wajib ya, memang harus didoakan, apalagi di Raudhah. Ya, di Masjid Nabawi setelah sholat 5 waktu. Yang jadi masalah itu dari beliau adalah pesan dari beliau ini sering, bukan hanya beliau saja. Saya sendiri emang ngelihat dari banyak jemaah yang biasanya kalau sudah di masjid berkumpul dengan teman yang lainnya. Tinggal mesti bercerita, udah capek baca Quran, nanti bercerita, saya ini, bulan ini ke anu, akhirnya akan bercerita seperti itu. Hal yang seperti ini, masalah cerita, kalau cerita masalah diskusi, masalah ilmu, enggak masalah. Tapi yang ditakutkan adalah pesan beliau, jangan sampai kita bercerita tentang pekerjaan-pekerjaan, hal-hal duniawi lah bahasanya. Gitu ya. Paling tidak kita baca Al-Quran, baca sholawat, baca dikit, itu yang memang disampaikan oleh beliau. Nanti kalau memang sudah di kamar hotel seperti contoh di sini, ajar eta romana, ajar eta songai, ya ajar eta sahabat, ya tahu tidak masalah. Itu, dan itu salah satu wasilah untuk memang menunjang kekhusyuan. Jadi memang pesan beliau seperti itu. Ya memang memang berat ini masalah tawaf, karena kenapa? Ya itu memang karena itu sama dengan sholat, ya itu memang diwanti-wanti untuk masalah ini. Ya termasuk sekarang karena memang HP sangat sudah ini, kecuali ketua rombongan itu beda. Kenapa? Karena HP memang harus selalu siap. Kalau bunyi memang harus diangkat. Kenapa? Jemaah nyasar, lain boleh cerita. Ini darurat, memang harus standby ya, bukan untuk ya itu mungkin penunjang ya untuk ini. Jadi Kalau bawa terang tak apa khusyuknya dan mereka. Ya mungkin ayo pertanyaan. Itu enggak wajib. Itu tadi kan sunan itu kan ada. Jadi memang enggak wajib menyambung itu ya. Cuman mualah memang dianjurkan, sunnah memang. Beda saya tanya Akina. Ayo binian.
Cobung sih. Kalau sudah belum. Cobung. Sebenarnya masih ada tapi kalau tadi Iya. Enggak apa-apa, satu lagi. Ngereng. itu malam. Yang penting istiqomah. Besok malam kan masih lama. Toto Kan toto sudah saus. ada yang penting istiqomah. Mau Bakmi bade saya tambah nang ya dengan bade-bade pak kegunaan kok ke bayi. Punten, Sob. Cobung. Jadi yang disampaikan tadi itu adalah yang akmal ya, tidak dikerjakan semua, tapi yang penting yang membuat resah ya harus kita kerjakan. Perhatikan tadi sudah kita bahas bersama. Saya kira cukup Ngereng. Dulu kita tutup dan insya Allah masalah tawaf berlanjut besok karena kita masih panjang ini, masih 12 hari lagi. Ya, 10. 10. Jadi kita masih ada beberapa hari lagi, jadi biar tidak putus, artinya biar tidak masih menyambung itu. Jadi kita masih ada, maksudnya bahasan masalah tawaf itu masih banyak masalah fadilah-fadilah Allah yang menurunkan rahmat, yang 70.000 malaikat yang tawaf setiap harinya, dan banyak masih kepanjangan tentang masalah tawaf itu masih belum diceritakan atau belum disampaikan karena sudah malam. Insya Allah besok masih menyambung lagi. Ya mungkin kita tutup malam ini, mudah-mudahan jadi wasilah perantara bagi kita untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umroh dengan menuju kesempurnaan. Insyaallah. Amin. Amin Allahumma amin. Mungkin itu sekian dari kami semua. Untuk acara yang selanjutnya jangan bubar dulu, tapi mau ditutup dulu, tapi live streaming ditutup. Ada tutup-tutupnya.